Bawaslu RI masih terus memproses umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Riau. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan akibat umpatan tersebut Prabowo Subianto bisa saja dijerat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga diutarakan untuk salah satu paslon berbuntut panjang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika sudah menjadi temuan, Bawaslu akan memproses umpatan yang dilontarkan Prabowo Subianto itu. Meski belum ada laporan yang masuk, Bawaslu akan tetap menilai konteksnya, serta kata tersebut ditujukan untuk siapa. Jika menjadi temuan, bisa saja masuk dalam pelanggaran pidana pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan masuk, apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak, penghinaan termasuk nggak? Loh, penghinaan kan ada di pasal 280. Pak tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran. Nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Prabowo melontarkan umpatan menyusul pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang mengungkit kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektar. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau Selain umpatan yang dilontarkan Capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga menerima laporan terkait Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut hingga kini masih proses karena Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk mengkaji. Hingga awal Januari 2024, Bawaslu sudah menerima 777 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membagi pelanggaran dalam 2 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami sudah tersambung melalui Zoom dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan Roni Talapesi, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Mahfud. Kami juga sudah mencoba menghubungi Ketua Bawaslu, namun hingga kami bersiaran belum ada respon dan belum tersambung. Kita sapa Mbak Titi, selamat malam, dan juga Bung Roni, selamat malam. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Mbak Titi terlebih dahulu ya. Mbak Titi, kalau disebutkan Bawaslu belum menerima laporan untuk mengusut perihal tersebut. Apakah kemudian ini bisa ditindaklanjuti tanpa adanya laporan yang masuk? Iya, jadi jalur penanganan pelanggaran pemilu itu bisa dengan 2 cara, Mas. Yang pertama adalah dengan laporan. Jadi kalau laporan itu bisa disampaikan oleh 3 pihak. Pertama, warga negara yang punya hak pilih, artinya yang memang punya hak pilih ya warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pemantau pemilu terakreditasi seperti Perludem, itu kan pemantau pemilu terakreditasi. Yang ketiga adalah peserta pemilu. Nah, 3 pihak itu yang bisa menjadi pelapor. Lalu selain mekanisme laporan, itu juga bisa melalui temuan. Temuan itu apa? Temuan adalah hasil pengawasan yang didapat jajaran pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu kan mengawasi setiap tahapan pemilu. Nah, ketika dia mengawasi tahapan pemilu, lalu ada informasi awal terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, maka informasi awal itu ditulis dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Ditemukan ada dugaan pelanggaran. Lalu laporan hasil pengawasan itu dicatat di dalam berita acara dan ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu yang akan dikaji lebih lanjut. Jadi kalau memang
Bawaslu atau jajaran Bawaslu ketika mengawasi proses debat menemukan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu larangan dalam kampanye. Jadi larangan dalam kampanye itu diatur di pasal 280. Nah, itu salah satunya di dalam pasal tersebut tadi ya, soal dugaan menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon atau peserta pemilu tertentu begitu. Oke, jadi prinsipnya Anda menilai umpatan tersebut sesungguhnya bisa diusut sekalipun belum ada laporan yang masuk. Iya, kalau memang Bawaslu menganggap informasi awal yang mereka dapat, kan ada videonya ini ya, kalau Bawaslu begitu, ini bukan pendapat saya. Seandainya Bawaslu ketika dia melihat video itu, lalu Bawaslu menganggap itu memenuhi ketentuan larangan di pasal 280 ayat 1 huruf C, yang itu adalah konsekuensinya tindak pidana pemilu, di pasal 521 ancaman hukumannya 24 bulan, dan denda maksimal 24 juta, Bawaslu bisa menindaklanjuti dengan skema temuan. Mbak Titi, kalau disebutkan masih dipelajari karena tidak disebutkan siapa nama yang dimaksud di sana. Kemudian juga apabila memang ini dikaitkan, katakanlah tim paslon 1, disebutkan pula mereka tidak mau melaporkan hal tersebut. Akan seperti apa nanti tindak lanjutnya? Ya, kalau tidak ada tindak lanjut berupa temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu dan juga tidak ada yang melaporkan pelanggaran dari sisi pemilih yang punya hak pilih, pasangan calon dan juga pemantau pemilu, ya berarti ini tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada pelanggaran yang ditangani. Kalau saya sih berpandangan soal pasal penghinaan di dalam pasal 280 ayat 1 itu, karena dia menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon atau peserta pemilu tertentu, maka ya memang harus dilaporkan oleh orang yang merasa terhina begitu. Jadi tetapi ini memang harus didiskusikan kalau supaya kita mendapat pembelajaran agar kampanye kita lebih berkualitas, lebih berorientasi gagasan, dan kemudian tidak misalnya malah mundur kualitasnya begitu. Saya ke Bung Roni. Bung Roni, hemat Anda seperti apa seharusnya Bawaslu menindaklanjuti hal ini? Ya, saya pikir bahwa dugaan pelanggaran dalam hal ini yang kita sudah lihat ada beberapa catatan, dan kami berharap bahwa dalam hal ini Bawaslu bisa mengambil langkah tegas. Jadi tidak perlu sampai menunggu laporan masuk ya. Sebenarnya setahu saya bahwa di Bawaslu sendiri ada namanya penindakan ya. Nah, itu di situ sebenarnya tugas dan fungsi tanggung jawab dari teman-teman Bawaslu. Apabila terjadi pelanggaran, fungsi dari penindakan ini harus memang kita lihat aktif ya. Karena setahu saya di awal itu Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk satgas sampai di tingkat dari provinsi sampai tingkat kabupaten kota sampai tingkatan paling bawah. Tentunya kita sedang menunggu bagaimana satgas-satgas tersebut bekerja. Apabila ada dugaan pelanggaran, tentunya ini harus ditindaklanjuti dan kemudian diproses secara hukum melalui Gakumdu, dan kami berharap juga pun diumumkan kepada publik. Karena apa? Publik menunggu ketegasan dari Bawaslu. Iya, tunggu dulu Bung Roni. Kalau disebut yang merasa tersasar sekalipun ataupun yang merasa tersinggung ataupun terhina tidak melaporkan, menurut Anda seberapa perlu kemudian ini tidak lanjuti? Seberapa signifikan hal ini diteruskan? Saya pikir bahwa kita harus meningkatkan kualitas demokrasi kita ya. Bahwa pemilu yang sudah ada ini 4 kali dan ini yang ke-5 kali ya. Tentunya pemilu ini menunjukkan bahwa kita mau pemilu yang jujur dan adil ya, dan jurdil. Dan dalam hal ini apabila ada pelanggaran, sekali lagi bahwa Bawaslu sebenarnya tidak harus menunggu sampai ada laporan. Tetapi fungsi dari penindakan yang ada di salah satu komisioner yang ada di Bawaslu, itu harusnya memang saat ini harus ditunjukkan bahwa fungsi penindakan itu harus bertindak tanpa harus ada laporan menurut saya ya. Jadi karena ini kan dugaan kecurangan ini kan banyak, pelanggaran ini kan banyak. Kalau mau menunggu laporan ini kan terkadang masyarakat ini sudah apatis ya, karena kalau mereka melaporkan kemudian tidak diproses, kemudian kalau ada yang berbicara mengkritisi kemudian ada yang dilaporkan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat masyarakat tentunya saat ini menunggu
bagaimana ketegasan dari Bawaslu. Oke. Kalau kami dari TPN tentunya kami berharap sekali ketegasan dari Bawaslu dan ayo proses kemudian update kepada publik, sampaikan kepada media bagaimana langkah-langkah kerja Bawaslu dalam hal menjalani aturan main yang sudah ada. Oke, saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau katakanlah disebut penjelasannya adalah terbawa suasana di depan para pendukungnya dan lain sebagainya, apa komentar Anda? Iya, jadi Mas Abraham, pelanggaran dalam kampanye itu bisa ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Yang kedua adalah tindak pidana pemilu. Nah, tindak pidana pemilu itu memang spesifik. Menghina suku, agama, ras seseorang atau golongan calon peserta pemilu itu tindak pidana. Tetapi di dalam peraturan pemilu kita juga diatur tentang bagaimana bagaimana materi kampanye harus disampaikan. Yaitu materi kampanye itu harus memuat informasi yang benar, seimbang, dan mengandung pendidikan politik yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana materi kampanye disampaikan? Dia harus disampaikan secara jelas, lalu juga dengan bahasa yang sopan, yang bertanggung jawab, yang santun. Jadi kalau misalnya, Bawaslu kemudian menindaklanjuti, melakukan kajian, tidak ditemukan unsur tindak pidana, tetapi misalnya dari sisi materi kampanye ada pelanggaran terkait dengan substansi yang disampaikan atau cara penyampaian, itu tetap bisa dilakukan teguran. Jadi bisa pelanggaran administratif pemilu itu ada beberapa sanksinya. Bisa teguran tertulis, bisa koreksi atas aturan, bisa juga tidak diikutkan dalam tahapan-tahapan tertentu, dan seterusnya. Jadi memang ada dua jalur itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Ya, Bung Roni, terakhir mengenai ekspektasi Anda terhadap Bawaslu. Kami kemarin, Bang Ade, sudah melakukan audiensi juga dengan Bawaslu karena beberapa peristiwa yang kami melihat bahwa sudah jelas ada pelanggaran, tetapi putusannya saat ini belum terlihat ketegasan dari teman-teman Bawaslu. Dan sampai saat ini kami masih yakin bahwa Bawaslu tentunya pasti bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Makanya kemarin kita dalam audiensi kita menyampaikan hal-hal contohnya terkait dengan temuan abdesi, kemudian terkait dengan bagi-bagi susu dari saudara Gibran. Yang kemarin kami dapat informasi lagi bahwa ada kepala desa dikumpulkan juga di Ambon. Nah, kan beberapa kesempatan saya selalu sampaikan jangan sampai viral dulu baru ada action gitu. Kami berharap bahwa ada ketegasan dari teman-teman Bawaslu, itu paling penting. Oke. Terima kasih Bung Roni Talapesi dan terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah hadir dan berbincang bersama dengan kami.